Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Babak final. Apa? Ekspresi kepala Hall of Souls mengalami perubahan setelah mendengar kata-kata ini. Pak Tua Hun Mo memiliki kekuatan bintang 5 Do Sheng yang canggih. Di sisi lain, Xiao Chen hanyalah bintang 5 menengah Do Sheng. Dengan celah seperti itu, seharusnya tidak sulit bagi Pak Tua Hun Mo untuk menang. Jika sangat mudah untuk berurusan dengan Xiao Chen, dia tidak akan mendapatkan reputasi seperti itu saat itu, jawab Hun Qian Mo dengan suara lemah. Meskipun reputasinya sudah terkenal selama era itu masih kurang jika dibandingkan dengan seseorang seperti Xiao Chen. Jika Xiao Chen tidak terjebak dalam ilusi selama bertahun-tahun, kemungkinan dia bahkan tidak akan cocok untuk Xiao Chen. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pertempuran yang intens. Pada saat ini, Xiao Chen sepertinya masih dirugikan. Sekilas sepertinya dia panik saat berhadapan dengan serangan gabungan dari Pak Tua Hun Mo dan kata kutukan jiwa. Semoga semuanya lancar. Dentang! Tubuh besar Soul Curse Toad itu seperti bola meriam saat ia dengan kejam menghantam kapak besar itu. Serangan menakutkan itu memaksa Xiao Chen mundur beberapa langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, angin gelap dan dingin bergegas menuju tempat fatal di punggungnya dengan gerakan ganas dan licik. Xiao Chen memutar tubuhnya dan mengayunkan kapak di belakangnya. Itu mengirim rantai seperti ular berbisa itu terbang. Meskipun Xiao Chen telah memblokir serangan berbahaya ini, kapak darahnya pulih. Seluruh lengannya terasa sedikit mati rasa. Xiao Chen, tidak peduli seberapa berpengalamannya kamu, aku melampaui kamu dalam hal kekuatan. Pikiran untuk mengalahkanku hanyalah fantasi dari seorang idiot. Sosok Pak Tua Hun Mo muncul di kepala katak kutukan jiwa. Dia memandang Xiao Chen dan tertawa terbahak-bahak di depan semua pahlawan di dunia. Kamu, orang kuat yang terkenal sejak saat itu, telah dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Lebih baik menarik diri dan menghindari penghinaan. Sosok Xiao Chen melintas dan muncul di udara. Dia melirik Pak Tua Hun Mo. Tidak ada satupun fluktuasi yang muncul di wajah lamanya, tetapi Do Qi yang besar dan kuat yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melemah. Kedua tangannya mencengkeram pegangan kapak lebih erat saat dia mengangkatnya ke atas kepalanya. Satu serangan kapak dan aku akan menghabisimu. HMPH, sombong! Pak Tua Hun Mo menunjukkan wajah yang sedikit dingin ketika mendengar kesombongan ini. Hatinya menjadi berhati-hati. Do Qi yang perkasa di dalam tubuhnya dengan cepat beredar seperti air banjir. Itu membentuk pusaran Do Qi yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Xiao Chen mengangkat kapak darahnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Do Qi di seluruh tubuhnya secara bertahap dihancurkan. Jika masih tidak mungkin untuk melihat sosoknya dengan mata telanjang, semua orang akan mulai berpikir bahwa nafasnya tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Gemuruh! Lapisan demi lapisan awan gelap tiba-tiba muncul saat auranya menghilang. Petir menari di dalam awan gelap seperti ular perak. Suara gemuruh keras bergema di langit. Aura Xiao Chen tiba-tiba meletus saat petir melonjak. Auranya seperti pilar udara yang sebenarnya saat melesat ke awan. Aspek yang paling mengejutkan adalah bahwa Xiao Chen telah melonjak ke level lanjutan bintang kelima dari kelas Do Sheng. Bagaimana ini mungkin? Wajah Pak Tua Hun Mo berubah drastis saat dia merasakan aura Xiao Chen tiba-tiba menyusulnya. Dia telah dengan jelas mendeteksi kekuatan sebenarnya Xiao Chen di tingkat menengah bintang kelima kelas Do Sheng. Bagaimana bisa? Semesta terputus,
alam semesta terputus. Xiao Chen tidak memberi Old Mo waktu untuk bereaksi. Saat auranya melonjak, kapak darah di tangannya tiba-tiba membuat busur aneh melintasi langit. Segera setelah itu, garis berdarah setebal ibu jari muncul di langit. Udara yang dipotong garis berdarah sepertinya telah terpotong menjadi dua. Petir bergemuruh saat aura berdarah melonjak ke langit sementara keinginan membunuh mengalir. Desir! Pak Tua Hun Mo merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin saat dia menghadapi garis berdarah aneh yang dengan cepat membesar di matanya. Aura kematian diam-diam naik dari dalam hatinya, tetapi untungnya dia bukan orang biasa. Dia dengan cepat menekan kepanikan di hatinya. Kebrutalan muncul di wajahnya yang keriput pada saat bersamaan. Jika dia tidak mempertaruhkan semuanya pada saat ini, dia pasti akan sulit melarikan diri dari kematian. Melahap serangga kutukan. Tangan Pak Tua Hun Mo menekan kepala kodok kutukan jiwa di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Kata kutukan jiwa segera mengeluarkan teriakan tajam saat cahaya darah meletus. Semua orang menyaksikan tubuh besar kodok kutukan jiwa meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi genangan darah kental yang ditelan ke perut Pak Tua Hun Mo. Meneguk! Setelah Pak Tua Hun Mo menelan kata kutukan jiwa, tubuhnya mulai mengeluarkan gumpalan darah. Sekilas, dia tampak cukup menakutkan dan deuki perkasa yang bertahan di sekitar tubuhnya tampak cukup menakutkan. Pada saat ini, deukinya menjadi sangat kejam. Meratap. Sebuah ratapan yang mengguncang bumi dipancarkan dari mulut Pak Tua Hun Mo. Energi dunia dengan cepat berkumpul di mulut besar yang luar biasa milik Pak Tua Hun Mo. Dalam sekejap, bola darah kental muncul. Bang! Bola darah kental mengalir keluar di depan banyak pasang mata saat itu muncul. Akhirnya, itu bertabrakan dengan garis darah yang meluncur melintasi langit. Bang! Cahaya darah yang kuat menyebar saat tabrakan, menyelimuti seluruh pegunungan dengan warna merah tua. Beberapa emosi kekerasan diam-diam muncul di hati beberapa individu yang lebih lemah. Ini menyebabkan mata mereka menjadi merah darah, tetapi untungnya mereka yang datang adalah individu dengan kekuatan. Kekuatan mereka melindungi mereka dari menyerahkan kendali ke emosi kekerasan. Mata kelompok Xiao yang di Gunung Jatuh terus memindai bola berwarna darah yang lebarnya ribuan kaki. Meski ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan bola, mereka masih bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam bola darah. Jika energi ini menyebar, setidaknya setengah dari Gunung Jatuh akan berubah menjadi tanah datar. Di mana leluhur Xiao Chen? Xiao Yan hendak mulai mencari karena pikiran ini melintas di hatinya ketika dua sosok tiba-tiba terbang keluar dari bola cahaya berwarna darah besar. Kedua sosok ini melesat ke dua gunung yang berbeda. Kekuatan yang menakutkan mengguncang kedua gunung ini hingga runtuh. Adegan ini membuat semua orang merasa terkejut. Mereka baru saja mengeluarkan seruan ketika dua sosok terbang dengan gaya bergoyang. Tubuh mereka yang berlumuran darah tampak agak menyedihkan. Leluhur Xiao Chen! Penatua Hun Mo! Kedua belah pihak dikejutkan setelah melihat penampilan menyedihkan kedua individu ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan mereka bertarung dengan kekejaman seperti itu. Xiao Chen menyeka bekas darah dari wajahnya. Dia memelototi Pak Tua Hun Mo di kejauhan dan matanya menjadi agak serius. Kekuatannya memang hanya di tingkat menengah dari bintang kelima kelas Dou Sheng. Dia tidak dapat terus melepaskan serangan itu dari sebelumnya, yang bisa menandingi bintang 5 Dou Sheng yang canggih. Namun, hal yang disesalkan adalah bahwa Pak Tua Hun Mo juga seorang individu yang kejam. Dia benar-benar menelan serangga kutukan pada saat-saat terakhir dan menghindari bencana.
Tentu saja, menelan serangga kutukan mungkin akan sangat meningkatkan kekuatannya, tetapi gejala sisa yang dia alami juga akan cukup serius. Dalam beberapa dekade berikutnya, orang tua ini akan mengalami kesulitan meningkatkan kekuatannya karena doukinya dikonsumsi oleh serangga kutukan. Xiao Chen mengendalikan tubuhnya yang agak lemah dan perlahan mendarat di samping Xiao Yan. Pada saat ini, dia dan Pak Tua Hun Mo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Sementara cedera Xiao Chen akibat kelelahan, Pak Tua Hun Mo benar-benar sedikit sengsara. Leluhur Xiao Chen, kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru bertanya setelah melihat Xiao Chen mendarat. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memberikan Xiao Chen pil obat yang memancarkan aroma obat. Saya baik-baik saja. Namun, saya khawatir pertandingan ini juga seri. Kami harus mengandalkanmu untuk putaran terakhir. Xiao Chen menerima pil obat dan menelannya. Akhirnya, dia meratap dengan suara yang agak menyesal. Hasil imbang lainnya? Yao Lao dan yang lainnya di samping tanpa sadar dan tertawa getir. 2 dari 3 pertandingan buruk berakhir imbang. Ini sedikit lucu, tapi ini berarti pertandingan yang paling penting jatuh ke tangan Xiao Yan. Serahkan pertandingan final kepadaku. Gambar. Tetua klan Hun, kamu benar-benar terlalu sombong kali ini. Kepala Hall of Souls mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil yang diperoleh Pak Tua Hun Mo. HMPH, kenapa tidak kamu mencobanya lain kali? Wajah Pak Tua Hun Mo menjadi dingin. Hatinya dipenuhi dengan amarah saat ini. Tidak hanya dia gagal menang, dia bahkan kehilangan Soul Cursetuat. Apalagi, luka di dalam tubuhnya membuatnya sakit kepala hebat. Aku sudah memberitahumu untuk terlibat dalam perang habis-habisan dengan aliansi Istana Langit, namun kalian semua bersikeras pada pertempuran eselon atas ini. Sekarang, Anda telah menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika Anda kalah di pertandingan terakhir, HMPH, akan ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat kapan waktunya tiba. Pak Tua Hun Mo dengan marah berteriak. Keberadaan Hall of Soul sangat penting bagi klan Hun kami. Sekarang bukan waktunya untuk bertabrakan dengan orang lain. Jika Anda benar-benar menginginkan perang habis-habisan, Anda secara alami akan dapat melawan semua yang Anda suka setelah rencana kita selesai di masa depan. Kepala Hall of Souls menjawab dengan suara samar. Berhentilah mengucapkan omong kosong. Mi Sheng, persiapkan dirimu. Pertandingan terakhir adalah antara kamu dan Xiao Yan. Mata Hun Mo Qian menatap Xiao Yan yang jauh saat dia berkata, pertandingan antara kalian berdua akan menentukan pemenang kali ini. Kepala Hall of Soul sedikit mengangguk. Bocah itu sangat licik dan memiliki api lotus pemurnian setan. Anda lebih baik tidak berakhir tiba-tiba kalah. Pak Tua Hun Mo dengan dingin meludah. The Purifying Demonic Lotus Flame, Kepala aula jiwa tanpa sadar bertukar pandang dengan Hun Qian Mo di sampingnya. Senyuman aneh melintas di matanya. Kepala desa segera mengayunkan lengan bajunya dan perlahan melangkah maju. Kepala ini ingin merasakan betapa kuatnya api lotus pemurnian iblis di tangannya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.